Yang Bipod sama Biglide kemarin berapa ya DOF-nya ya? Aduh lupa Iya, lupa. aku juga pernah itu. Aku lagi nyari di internet. Kayak kemarin udah nemu. Aduh, laptopku di bawah. Yang paralelogram ini apa? Transmisi daya ya? Ah, Iya tuh. Ibunya ini nggak tobat-tobat gila. Apa kitanya nggak tobat-tobat? Kalian udah kerjain berapa nomor? bolong-bolong aku. Gila udah 18 menit lagi. Buat kerjain 16 nomor. Berapa solusi trik? Loh, ini yang nomor Devi ngirim tuh yang bener jawaban Devi apa jawaban Anyes? Yang mana? Yang kamu kirim terakhir. Emangnya ada yang jawab? Aku kira itu dia rigidnya nggak rotasi, soalnya kayak Iya, aku juga rigidnya enggak kok bilangnya. Tapi aku bingung sumbu XYZ-nya sih. XYZ-nya itu pokoknya 5X, 3Y, 2Z. Oh sama, aku juga sama kok. Yang Rigid sebelumnya body. tadi udah aku unsend save, sorry. Lupa kasih. Oh iya iya. Tapi tak kirim ulang. Aduh direct kinematik ini berapa? Soal deh. Soal Devi sama saya sama nih nomornya. Ini nomor 13 juga 13 sama nih. Inverse kinematics tuh lebih gampang di serial atau paralel? Gak ada yang gampang banget. Apa? Gak ada yang gampang tuh. Enggak. Apa? Kalau nggak salah paralel. Pas itu Anyes pernah bilang. Oh ada ya? Ujian aja. Ujian? 50. Buka gila, udah sisa 15 menit. Itu kelas.
Aduh. Kayaknya dua ada DOF-nya buat yang apa yang Bipod sama Big Glide. Hmm. Ketekan finish Apa? untung bisa balik anjir. Hah? Ketekan finish attempt gila, untung bisa balik. Asu. Wih gendong. Iya Big Glide dua Bipod juga dua udah. Kepencet ancok. Anjing ini mouse rusak.
Buku Macbeth apa judulnya? Aduh, sisa 3 menit aku.
Anjing. Gimana, Tim? OTW tembak-tembakan ini. Anjing lah, udahlah bangsat. Tembak lah. Bangsat lah. Anjing, gini terus. Gimana mau maju Indonesia? Aduh, Emang kalau, Rahmi. emang kalau kasih kabar mau ngapain, Tim? Kamu belajar masih bisa, Tim. Keuntungan menggunakan serial manipulator jadinya jawabannya apa, Tim? Space besar. Satu lagi Terus? lupa aku. Dia di tempat Direct kinematik. Direct kinematik dari itu. Lebih mudah. Oke, makasih Mbak. Perkataan benar singularity apa tuh? Semua benar, semua benar. Oke. Nah ini saya dapat bukunya nih. Coba saya baca dulu bukunya. Udah nggak keburu gila kalau mau baca buku. Yang ada warna-warna ini apa sih jawabannya kemarin? Percaya. Soalnya C. Cewek selalu benar. Dia apa, Tim? Tidak berpindah ke semua titik. Iya. Udah Anjing submit lah. kalian. 30 detik aku submit lah. Asu. Bodoh amat lah. Robot. Belum gue submit all. Anjing. Gila sih. Aduh. Anak muda. Ya udah kelas berarti ini. Siapa yang bilang kelasnya jam 11, Cok? Iya, kelas jam 11. Ini jam 11. Ayo kelas. Ya udah. Tim, kamu hari ini ada ke ITS gak, Tim? Halo, Tim? Tim? Hilang nih Mote. Anjing nih, Moti. Udah pada join meeting belum? Belum aku. Aku masih di waiting room. Tekno online ya, deh. Iya, online. Iya, online untungnya.
Hmm. Belum belum, ini baru mau join. Tim kamu ke ITS gak hari ini? Jam? Dipanggil Bamsud. Kita. Iya, anak laporan sama Timothy. Gak percaya. Tanya Mas Ayu. Ngapain, Tim? Udah di ACC. Tes apa? Apaan? Apaan tuh? Udah di ACC, Dep. Kenapa? Udah buat Sumpah. Bentar, aku masuk kelas dulu ya. Baru bahas Ronaldo. iya, yang kembarannya kan Tin.
Halo, selamat siang semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Tadi sudah ikut kuis semua ya? Remedi ya? Sudah, Bu. Oke, sebentar saya lihat nih hasilnya. Oke, hasilnya sudah sekitar ada ya 50%, 7 mahasiswa yang di atas 50 nilainya. Tertinggi berapa ini tadi? 73. Masih kurang sebenarnya ya. Karena hanya separuh kelas yang di atas 50 ya, yang di atas 60. Yang sulit di bagian mana? Kita bisa diskusi. Nah, ini saya tawarkan kita bisa diskusi menjawab, tapi tidak ada remedi lagi. Atau ada kesempatan remedi terakhir kali. Bisa di akhir kuliah, minggu terakhir, atau terserah ya waktunya. Atau seperti hari ini. Jadi sebelum kuliah dimulai, kita remedi terakhir kali untuk kuis UTS nih ya, bukan kuis UTS nih. Untuk UTS ini. Silakan didiskusikan bagaimana saya buka kesempatan terakhir kali untuk remedi kalau memang ingin. Kalau sudah ya nilainya itu aja ya silakan aja ya. Silakan diskusikan nanti terakhir akhir kuliah hari ini bisa disampaikan. Oke, sambil menunggu jawaban dari kalian, kita lanjutkan materi sekarang. Setelah UTS, kita masuk pada topik paralel mekanisme. Oke, ini topik paralel mekanisme. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita lanjutkan materi hari ini mengenai paralel mekanisme. Jadi sampai minggu lalu termasuk kuis atau UTS itu materinya semuanya serial manipulator kecuali untuk yang menghitung degree of freedom. Karena saya sudah mengajarkan mencari degree of freedom untuk paralel manipulator ya. Sekarang kita beranjak pada paralel manipulator. Dari namanya paralel, di sini ada beberapa definisi. Definisinya dia mempunyai loops. Nah, seperti mekanisme 4 batang, 5 batang, 6 batang pun juga ada.
Itu merupakan salah satu jenis paralel manipulator. Nah, ciri-cirinya ada seperti ditunjukkan gambar berikut. Ada moving platform, kemudian terdiri dari base, ya dia punya moving platform, kemudian dia punya base. Lalu ada beberapa kaki atau legs ya, ini kaki 1, kemudian ini kaki 2, kaki 3, dan seterusnya. Dan seterusnya ini dilambangkan dengan M, ya, sejumlah M. Oke. Setiap kaki mempunyai sejumlah join. Nah, saya kira kalian juga sudah tahu ya. Oke, next. Ada pula kemarin dalam pertanyaan kemarin ada fully parallel manipulator. Ada pula definisi symmetrical parallel manipulator ya. Symmetrical parallel manipulator di sini number of legs equal dengan jumlah degree of freedom-nya. Jadi kalau ada 3 DOF, jumlah kakinya ada 3. Ya, kemudian tipe dan jumlah join-nya disusun secara identik, baik dari kaki 1, kaki 2 itu semua sama susunan join-nya. Kemudian ciri yang ketiga adalah jumlah dan lokasi aktuatornya harus sama. Jadi kalau kaki 1 kita lihat di gambar ini yang diaktuasi adalah join pertama, kaki 2 juga harus sama ya, join pertama semuanya. Ini dinamakan symmetrical parallel manipulator. Sedikit histori sejarah mengenai parallel manipulator. Kalau tentang serial manipulator itu sudah cukup terdahulu daripada paralel. Oke, nah paralel manipulator ini lebih mudah dibandingkan serial manipulator. Sedikit sejarah, tahun 80-an ini pertama kali dibuat, jadi robot ini sangat terkenal untuk paralel manipulator dan sudah banyak dipakai untuk pick and place seperti pada video yang saya pernah tunjukkan ya. Ini dinamakan Delta Robot oleh Raymond Clavel, dan ini termasuk paralel manipulator yang paling populer. Lebih dari 400 terjual dalam 20 tahun. Nah, ini cukup banyak karena satu robot ini kan cukup mahal ya. Yang bergabung pada UKM robotik atau kalian juga tahu ITS punya UKM Robotics, ada robot soccer ya, soccer robot itu menggunakan robot itu beli dari patennya dari Prancis, satu robot itu 300 juta ya, kecil. Itu untuk soccer robot, bentuknya humanoid untuk permainan sepak bola di UKM robot. Nah, maka hitungan 400 dalam 20 tahun itu cukup lebih dari 400 ya, dalam 20 tahun itu cukup banyak untuk robotics. Kemudian beranjak tahun 90-an, tahun 94 muncullah mekanisme paralel baru, dan ini juga cukup terkenal. Susunannya pasti kalian tahu, ini hexapod atau Goodstewart platform. Nah, ini ada 6 kaki. Ini menggunakan aktuatornya apa ini? Ini hidrolik ya, kelihatannya cukup besar. Dipakai ini machine tools. Bagaimana machine tools menggunakan robotics? Bisa. Jadi ini kelihatan di gambar kiri ini toolnya ya, ini pahatnya. Ini pahatnya, kemudian workpiece-nya, kalian ambil manufaktur kan ya. Jadi workpiece-nya ada di bawah di sini, bednya ini ya.
Ini cukup menguntungkan, terutama kalau untuk bentuk-bentuk yang kompleks dan butuh akurasi. Maka menggunakan parallel manipulator seperti ini cukup menguntungkan. Ini dinamakan Variax Machine. Ini pada exhibition pameran teknologi di Chicago untuk machine tools. Lalu beberapa aplikasi parallel manipulator, kalian juga sudah pada tahu, ini salah satunya untuk flight simulator, ini Coach Stewart platform, 6 DOF, mempunyai 6 kaki, 6 aktuator. Lebih banyak aplikasi yang lain, salah satunya nih yang paling kiri adalah teleskop. Teleskop di gambar paling kiri. Kemudian ada juga di sini haptic interface. Haptic ini tahu ya artinya haptic? Haptic itu kita yang menjalankan seperti joystick ya, seperti mouse. Kita yang menjalankan. Kemudian ada instrumen lain, misalkan untuk surgery ya, itu salah satu aplikasinya juga. Nah, jadi ini ada haptic device-nya, kemudian tidak jauh dari alat haptic itu biasanya aplikasinya. Untuk surgery salah satunya menggunakan robot. Ini haptic interface atau juga ada horse simulator. Ini juga menggunakan paralel manipulator. Kemudian aplikasi yang lain ada di sini salah satu jenis paralel robot yang cukup baru. Ini tahun 2000-an, kabel robot. Saya tidak akan bahas secara detail kabel robot, tapi perkenalan saja ya. Kabel robot di sini sudah banyak dipakai, terutama di gambar atas ini ya, di stadion. Nah, kalau yang kalian nonton Liga Europe ataupun Liga Inggris, itu sudah pada pakai kabel robot seperti ini ya. Jadi kameranya, ini kameranya ya, gambar kanan ini, kameranya dia bisa ke segala arah. Karena di sini ada kabel, diikat oleh 4 kabel. Ini tidak hanya untuk kamera, tapi juga untuk konser. Jadi artisnya itu diikat di sini dengan 4 kabel. Karena saya lihat di videonya Pink waktu itu ya, Pink konsernya dia menggunakan konsep kabel robot seperti ini. Yang lainnya gambar kiri bawah ini juga kabel robot. Untuk keuntungan kabel robot itu workspace-nya luas. Nah, bedanya dengan serial manipulator. Serial manipulator itu workspace-nya lebih luas daripada paralel manipulator. Tapi karena kabel robot ini dia menggunakan kabel, ya kabel ini cukup fleksibel, jangkauannya bisa sangat luas sehingga cakupan workspace-nya pun luas. Kalau workspace luas bisa dipakai untuk machining ataupun mengecat ini ya komponen-komponen yang besar, large parts istilahnya gitu. Ini salah satunya adalah pesawat. Ini untuk mengecat bodi pesawat. Kemudian aplikasi yang lain di sini ada mekanisme hybrid. Ini gabungan. Biasanya banyak untuk proses atau aplikasi permesinan itu menggabungkan paralel dan serial. Ini hybrid. Dinamakan hybrid. Nah, hybridnya di mana? Kita lihat hybridnya itu hanya sampai paralel ya. Paralelnya hanya sampai di sini, di leher ini. Di leher ini dia konstruksinya paralel, kemudian ke bawah ini menggunakan, kalau kalian bisa lihat, ini menggunakan U-joint.
Ya, jadi ini aksisnya, kemudian ini aksis satunya. Jadi ini U-join, bridge ya, bridge, kemudian yang ini paralel manipulator. Jadi ini merupakan gabungan paralel manipulator dan serial yang dinamakan hybrid. Merek dagangnya dinamakan Triceps ya, Triceps robot. Kalian bisa lihat di YouTube, ini ada aplikasinya, dipakai untuk welding. Jadi ada misalkan kita punya, kalian tahu terowongan-terowongan, dia butuh tunnel yang besar-besar ya. Dia butuh silinder-silinder yang besar. Misalkan kita butuh menghubungkan satu silinder yang lain dengan yang satu, misalkan ini silinder yang harus dihubung, ini join yang harus dihubung ya, permukaan welding. Nah, robotnya itu dia bergerak di sekeliling tunnel ini untuk mengelas. Jadi ini salah satu aplikasinya welding. Oke, kemudian beberapa tipe aktuator pada paralel manipulator. Ada fix atau mobile aktuator, ada juga revolute dan linear. Ini cukup berbeda dengan yang kalian pelajari di instrumentasi. Kalau instrumentasi kan kalian belajar mengenai motor DC gitu ya, jenis-jenis aktuator ya. Jadi ada berupa motor, berupa hidrolik, berupa pneumatics, ada yang berupa macam-macam ya, di situ banyak ya. Nah, itu jenis aktuator. Itu betul. Nah, dari ke semua jenis, kalau kita lihat jenis gerakannya ya, kalau kita lihat dari jenis gerakannya, itu ada yang berputar, rotary, atau yang linear, yang bergerak lurus. Maka disebut sebagai revolute atau linear. Ya. Revolute atau linear actuated joints. Itu kalau kita lihat dari jenis gerakannya. Kemudian kalau kita lihat dari susunannya, misalkan seperti Stuart Gauge platform, seperti tadi. Nah, ini Stuart Gauge platform ini aktuatornya menggunakan hidrolik. Ini kelihatan ya, besar sekali hidroliknya ini. Ada 6, 1, 2, kemudian ada 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 hidrolik yang dipakai sebagai aktuator. Kemudian aktuator ini kalau ini platform, lihat gambar yang kanan, ini platform, kemudian yang bawah ini base. Ya. Kemudian kalau platform ini dia bergerak ke kanan, ke kiri, depan, belakang, gitu. Yang terjadi pada hidrolik bagaimana? Dia ikut bergerak ya, dia ikut bergerak ke samping. Selain dia sendiri menggerakkan badannya ke atas bawah sepanjang sumbu hidrolik. Jadi hidrolik ini kan dia bisa memanjang, memendek. Oke. Selain dia bergerak menghasilkan gaya yang ditransfer ke platform, hidrolik ini pun juga mengikuti gerakan platform. Dia bisa berputar ke kanan, ke kiri gitu ya. Nah, ini yang dinamakan mobile aktuator. Oke, ini yang dinamakan mobile. Jadi dia ikut bergerak. Kalau platformnya bergerak, dia ikut bergerak. Beda dengan fix. Fix itu seperti ini. Fix itu di sini ada motornya dipasang. Ini kelihatan ini cukup besar karena di dalamnya ada motor. Ya, ini kepalanya di sini cukup besar. Ini base, dia tidak bergerak. Yang bergerak yang bawah ya, platform. Nah, di dalam base yang putih ini terdapat motor-motor. Yang di aktuator yang mana? Yang diaktuasi, yang join-join pertamanya. Sehingga ketika platform ini bergerak kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, aktuatornya ini tidak ikut bergerak. Ya, paham ya? Ini yang dinamakan
fixed aktuator. Oke, jadi dia mancep di base-nya. Nah, artinya seperti itu. Bahasa gampangannya ya. Kalau ini kan dia tidak mancep di base ya, karena di sini ada join lagi. Karena di sini, nah ini gambar kanan, karena di sini ada join lagi nih. Ini join you, ini join you juga. Oke, itu tadi definisi. Nah, jadi ada fixed, kemudian ada mobile. Sudah paham ya? Fixed ini dipakai seperti contohnya tadi Delta. Kemudian kalau yang mobile ini contohnya tadi Coach Duet Platform. Nah, sekarang Revolut dan Linear sudah paham ya? Saya kira Revolut dan Linear, kalau untuk Coach Duet Platform dia linear. Oke. Coach Duet Platform ini linear. Kalau yang Delta Robot ini Revolut. Ya, karena tidak ada linear join ya. Tidak ada prismatic yang dipakai di sini. Kecuali yang di tengah ini ya. Kalau yang di tengah ini kayaknya dia bisa naik turun. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kita lanjut sekarang pada proses mendesain. Tadi kode presensi sudah saya share ya. Saya share lagi. Silahkan aksen. Nah, sekarang kita masuk pada proses desain. Untuk desain ini hanya berlaku untuk symmetrical parallel manipulator. Nah, kita lihat rumusnya. M adalah jumlah kaki, F kapital adalah jumlah DOF, L besar jumlah loops, kemudian C besar adalah connectivity dari setiap kaki, F kecil ini DOF setiap join, dan C jumlah join pada mekanisme. M kecil, kalau kita ingin mendesain, misalkan kita ingin mendesain 3 DOF gitu ya, 3 DOF mekanisme, 3 DOF robot, maka kita butuh berapa kaki? Ya, ini rumusnya, rumus yang pertama. M jumlah kaki adalah F sama dengan F, karena ini cirinya, syaratnya symmetrical, M sama dengan F, L ditambah 1. Oke, L ditambah 1, L di sini adalah jumlah loop-nya. Nah, ada berapa loop ditambahkan 1. Oke, maka CK tadi apa? CK adalah connectivity. Connectivity itu apa? DOF ya. Kata lainnya connectivity itu DOF. Connectivity di sini kata lainnya adalah DOF. DOF untuk setiap kaki itu sama dengan jumlah DOF untuk setiap join. Oke, kita lihat contohnya di sini. Kita ingin mendesain planar parallel manipulator dengan 3 DOF degree of freedom. Berarti F kapital 3, kemudian jumlah kakinya 3, karena symmetrical. Masukkan ke dalam rumus, CK sama dengan lambda ditambah 1 F minus lambda. Hasilnya CK berapa? Adalah 3. Ya. Kemudian apa artinya ini? Artinya, kalau kita ingin membangun paralel manipulator, ini ada base, ya, ini ada platform. Dia akan terhubung oleh 3 kaki. Ini. Nah, setiap kaki ini dia punya 3 DOF. Masing-masing kaki, ya. Masing-masing kaki ini 3 DOF. Gitu ya, ini connectivity artinya seperti itu. Nah, ini artinya CK sama dengan 3, artinya satu kaki mempunyai 3 DOF, berarti bisa tersusun dari 3 join. Jika satu kaki terdiri dari 2 link, maka akan ada 3 join.
dan setiap join haruslah 1 DOF. Oke, nah ada 21 jenis kaki dengan 3 DOF total. 3 diantaranya yang akan disilang di dalam tabel tidak bisa menghasilkan keseluruhan 3 DOF robot. Nah, jadi jangan bingung, ada kakinya 3 DOF, robot keseluruhan, platformnya juga 3 DOF. Jadi ada 2 ya, seperti yang saya gambar tadi. Seperti yang saya gambar. Nah, di sini tadi ya. Jadi ada platformnya sendiri itu dia punya 3 DOF. Oke. Kemudian platform ini terhubung ke base dengan 3 kaki. Seperti ini. Masing-masing kaki harus punya 3 DOF atau 3 join. Oke. Kemudian ada 21 jenis kaki, beberapa tidak bisa, maka tersisa yang di dalam tabel ini. Oke, yang disilang tadi ini tidak akan menghasilkan robot dengan 3 DOF. Jadi yang disilang yang ini ya, yang diberi silang. Nah, jenis kakinya apa saja? Jenis kakinya ini RRR, 3 RRR. Yang diberi garis bawah ini artinya apa? Ini yang diberikan aktuator. Jadi join pertama R yang kita pasangi aktuator. Kemudian RPR. Nah, RPR motornya atau aktuatornya di join R. Kemudian PRR, berarti join pertama P yang diberikan aktuator. Itu seterusnya ya. Jadi ada berapa ini keseluruhan? Sedangkan yang diberikan tanda tilde, ini tilde ya. Tanda gelombang ini namanya TILDE, tilde. Yang diberikan tanda tilde ini dia ekivalen. Ekivalen, jadi bisa tidak perlu diperhitungkan. Jadi total 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7, 8, 9, 10. Ya, total ada 10 kaki yang bisa kita gunakan untuk mendesain. Sisanya ini ekivalen. Ekivalen itu artinya hasilnya sama aja. Nah, hasilnya sama itu seperti apa ekivalen? Kita lihat contoh paling gampang ini ya. Ini dengan ini. Nah, ini sama ya. Ini sama aja. Oke, ini hanya permutasi saja, dibolak-balik. Oke, nah hasilnya seperti apa? Hasil desainnya seperti terlihat di layar di sini ya. Ada 10 arsitektur. Jadi arsitektur itu artinya ada 10 desain. Ya, arsitektur itu bukan selalu berhubungan dengan rumah atau gedung ya. Hasil desain itu bisa kita sebut sebagai arsitektur. Ada 10 desain. Yang digambar ini ada 6, ya ada 6. Tapi kalau kita pertimbangkan letak aktuatornya ada 10. Oke, karena ada 10 kaki tadi ya. Nah ini jenisnya ya, R, PR. Nah ini RPR bisa kita letakkan join aktuatornya di R semuanya, atau kita rubah letak aktuatornya di P semuanya. Nah, itu bisa. Kemudian ini juga RRR. Aktuatornya bisa dipindah di tengah, nah no problem. Dan seterusnya. Oke, sampai ini ya, PRP yang paling terakhir ini, desain ke-10. Yang lain ini ada 3 PRR, ini R-nya ada di dalam, tidak R-nya di sini ya, tidak terlalu terlihat. Kemudian nyambung ke dalam, di sini ada R lagi. Ini P-nya ya. Kemudian desain, nah ini ada di kuis kemarin ya. Ini motornya, kelihatan banget ini motornya.
Ini motor DC ya, simple motor DC yang dipakai. Berarti ini jenis 3 R, ada motornya di depan, RR. Ya, karena ini Revolut, yang terakhir ini juga Revolut. Ada 2 link, dan ada 3 Revolut untuk masing-masing kaki. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kita berhenti sampai proses desain. Minggu depan kita lanjut masuk pada inverse dan direct kinematic. Tadi sudah pada absen. Kemudian tadi saya minta untuk diskusi bagaimana, apa mau remedi atau sudah cukup? Bu, mungkin sebelumnya apakah kami boleh melihat nilainya, Bu? Boleh apa? Kurang keras. Lihat hasil ujian yang kemarin-kemarin sebelumnya ini. Soalnya kan sama. Hasil apa? Nilai maksudnya? Iya, Bu. Nilainya, Bu. Nilainya tidak muncul ya setelah kalian selesai? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, baik. Saya munculkan di sini tidak apa-apa. Yang satu dengan yang lainnya bisa lihat. Kalau tidak bersifat private akan saya tampilkan di layar. Kalau tidak saya bacakan nilainya saja tanpa nama. Gimana? Silakan. Boleh mungkin, Bu, ditampilkan, Bu. Oke, ke yang pertama ya. Yang pertama, sebentar. Kok tidak muncul ya? Nanti saya, yang kuis-kuis berikutnya akan saya setting. Begitu selesai ujian, kalian bisa lihat nilainya. Oke, ini yang minggu lalu saya tampilkan. Bentar. Nilainya kan ya. Jadi saya tampilkan. Nah ini. 63, ini nilainya yang kanan sendiri ini ya. 63, kemudian 40, 38, 40. Saya screening agak cepat, jadi kalian harus lihat sendiri namanya. 27, 24, 38, 55, 26, 53, 44, 38, 38. Itu yang minggu lalu. Yang tadi itu lebih baik. Yang tadi boleh saya tampilkan juga? Boleh, Bu. Oke, sebentar. Yang kalau ini remedi lagi, saya ambil nilai yang tertinggi saja. Ya, karena mahasiswanya juga tidak banyak. Jadi cukup mudah. Ini yang hari ini ada yang 73, bagus. 41, 30 ya lebih tinggi dari kemarin. 38, 66, 66, 37, 57, 37, 63, 58, 55, 22. Sudah dicatat yang hadir di sini? Atau silakan dipertimbangkan, tidak apa-apa ya, tidak harus minggu depan. Minggu depan berikan jawaban ke saya gitu aja. Ya. Kalau tidak remedi, terutama yang nilainya masih di bawah 50, baik kuis pertama maupun remedi, terutama yang saya utamakan itu. Tapi yang tadi dapat 70 mau remedi lagi, silahkan. Terutama yang di bawah 50 ini ya, kan ini mata kuliah pilihan ya, aman ya kalau di bawah 50 ya, paling nggak 55 gitu. Terutama itu silakan didiskusikan dulu. Kalau tidak
cukup, Anda merasa cukup, ya sudah, saya tidak akan berikan remedi, akan saya bahas. Ya, soal-soalnya, kemudian kemarin jawabannya apa, itu akan saya bahas. Didiskusikan dulu, tidak apa-apa, jawabannya minggu depan, atau bahkan sekarang, atau minta waktu, gimana untuk diskusi? Untuk remedialnya diadakan minggu depan ya, Bu? Kalau saya tidak ada ini sih, karena kalau saya menghitung waktunya masih cukup minggu depan, oke, atau di akhir kuliah. Jadi nanti di akhir kuliah ada ujian terakhir, nilainya keluar, kemudian saya umumkan remedi, jadi remedinya barengan, UTS dan UAS. Begitu, seperti itu bisa di minggu ke-17, artinya ya, atau minggu depan remedinya. Bagaimana? Saya kasih pilihan loh. Gimana? Atau gini, mau ada remedi lagi atau tidak? Itu aja dulu ya. Kalau ada, nanti waktunya kita bisa diskusikan. Oke, berarti ada remedi ya. Nah, tinggal waktunya mau minggu depan atau kita rapel minggu ke-17 sekalian sama remedi UAS. Untuk Yang saya remedi soalnya masih sama kok. Kenapa? Silakan. Waktunya mungkin di akhir saja, Bu. Di akhir ya, dirapel sama ETS ya? Iya, Bu. Oke, berarti minggu ke-17 siap-siap kalau saya kasih pengumuman biasanya saya kasih pengumuman 2 ya. Email lewat PIC-nya di sini. 2 orang ya, Agnes sama Kafka. Sama lewat Classroom. Biasanya saya kasih pengumuman di situ. Untuk hari dan jamnya. Oke, kalau gitu dirapel aja di minggu ke-17. Berarti tidak saya bahas ya, karena ujiannya masih di akhir kuliah. Oke, cukup untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Biasanya tiap kuliah mekanisme robot itu ada guest lecture. Saya coba carikan guest lecture ya. Biar tema-tema